Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rajabi. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep dasar Merdeka Belajar. Yang kedua, problematika adaptasi Kemendikbud terhadap Merdeka Belajar. Langsung saja ke pemaparan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Lanjut, poin yang kedua yaitu tentang problematika adaptasi Kemendikbud terhadap Merdeka Belajar, yang mana di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapan, mengingat kurikulum Merdeka Belajar ini masih seumur jagung usai diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek beberapa bulan lalu. Kurikulum Merdeka Belajar ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Pada bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada kurikulum Merdeka Belajar belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar belum menuju kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Poin yang terakhir, yang ketiga yaitu kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini masih baru, pastinya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang terstruktur sistematis. Selain itu juga perlu mempersiapkan SDM atau guru pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu problematika adaptasi kepala sekolah atau kepala madrasah dalam atau terhadap Merdeka Belajar. Pemahaman kepala sekolah yang belum mumpuni dalam kurikulum Merdeka. Kepala sekolah sebagai garden depan dalam pemahaman kurikulum yang akan membuka tembok penghambat pembelajaran kurikulum tersebut. Kepala sekolah menjadi tempat konsultasi pertama ketika guru mengalami kebutuhan dalam proses pembelajaran. Sangat tidak elok dan tidak etis kalau kepala sekolah tidak mengakui ketidakmampuannya dan kemudian memberikan jawaban sekenanya gitu, atau jawaban tidak berdasar kepada dewan guru yang bermasalah dalam pembelajaran. Hal ini sangat berbahaya, akan terjadi malapetaka implementasi kurikulum Merdeka seperti itu. Yang selanjutnya yaitu poin D, problematika adaptasi guru terhadap Merdeka Belajar. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran. Problematika bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman. Sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini, biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas.
karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dan dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka. Yang pertama yaitu tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar, dan yang kedua, mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Minimnya pengalaman personal guru dapat mempengaruhi cara mengajar Merdeka Belajar di kelas. Yang ketiga yaitu keterbatasan referensi. Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya yaitu keterbatasan referensi. Penyampaian materi, baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan, penyampaian materi, serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Yang keempat yaitu keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar. Dengan program Merdeka Belajar, cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami model soal HOTS hingga saat ini. Dan bisa saja sebagai gantinya guru dapat memberikan soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu, program kemerdekaan atau Merdeka Belajar dapat diwujudkan dengan sangat baik. Poin yang kelima yaitu minim fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan, lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu problematika adaptasi peserta didik terhadap Merdeka Belajar. Dampak yang diberikan apabila kurikulum ini diterapkan ke peserta didik, dampaknya itu seperti apa? Nah, dampaknya mungkin bisa saja bagi beberapa peserta didik yang memang memiliki pemikiran yang pintar, dia akan menjadikan kurikulum ini sebagai peluang dalam dirinya untuk mencari kepintaran di bidang lain seperti itu, sehingga dia memiliki berbagai pemahaman akan materi yang ia terima. Sedangkan untuk remaja yang mungkin dia anaknya agak malas dan agak kurang konsisten dalam menjalaninya, ya bisa jadi ini adalah sebuah halangan dan membuat peserta didik ini menjadi tidak nyaman dalam pembelajaran yang ia terima. Yang ada anak ini malah tidak mau menjalankan tugas lintas mata pelajaran. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan itu problematika adaptasi orang tua peserta didik terhadap Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu problemnya ada orang tua yang kurang memahami teknologi, dan yang kedua ada orang tua yang belum mengetahui bakat minat anaknya, dan yang ketiga orang tua yang cenderung terlalu sibuk sehingga kurang dalam membimbing anak untuk belajar. Baik, yang pertama yaitu ada digital literasi. Solusi minimnya wawasan mengenai kurikulum Merdeka adalah dengan cara searching berbagai macam informasi, baik media sosial maupun media internet. Sumber yang aktual dan terpercaya. Tidak copy paste, dan biasakan menulis referensi. Perluas komunitas para pegiat literasi untuk menyenap informasi lebih cepat dan detail. Telah dilakukan library research, lalu tuangkan dalam bentuk tulisan agar ilmu sedikit bisa menjadi wawasan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga nilai manfaat akan jauh lebih efektif dan efisien. Terus yang selanjutnya itu yang kedua ada guru merdeka memiliki karakter kreatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Itu explore referensi. Nah, buku teks yang ada di perpustakaan tidak akan memberikan solusi untuk program baru yang setiap harinya terus berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satunya yaitu adalah Google
Skoral, yaitu bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah perihal referensi mengenai kurikulum merdeka. Yang selanjutnya itu ada akses pembelajaran, masih di solusi belajar terhadap 5 masalah tersebut. Yang ketiga yaitu akses pembelajaran. Lembaga pendidikan hendaknya memfasilitasi warga belajar yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses digital dan jaringan internet untuk mempermudah guru dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada manajemen waktu ya. Manajemen waktu, guru merdeka mampu belajar dalam waktu yang cukup untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah, kemampuan yang optimal ketika bergerak dan mencari cara untuk dan inovatif guru dalam pembelajaran. Ini tentang manajemen waktu, gitu ya, membahasnya. Nah, tugas dan tanggung jawab guru akan terasa ringan saat guru mampu mengatur waktunya sebaik mungkin, terutama dengan kesibukan ataupun masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang terakhir yaitu ada skill yang memadai. Meningkatkan kualitas pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki guru akan mempermudah jalan dalam menerapkan kurikulum merdeka, menguasai dan menerapkan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan di era digital seperti Microsoft Word, PDF, PPT ataupun Excel, memiliki email, menulis di media digital, transformasi, administrasi digital, dan lain sebagainya. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.